buat Sehat online. Kembali lagi di Bincang-Bincang Promkes, liku-liku kesehatan, 5 masalahku, 5 solusiku. dengan saya Vicky di sini sebagai host hari ini, dan di samping saya Dokter Adita. silakan perkenalkan dirinya dulu, dokter. Jadi nama saya Dokter Adita sebagai dokter internship untuk sekarang di Puskesmas Petung, aslinya dari Tangerang. Sekarang kita ngapain, Mbak? Nah, hari ini kita mau bahas seperti judul yang tadi, liku-liku kesehatan, 5 masalah, 5 solusi. Sudah siap 5 pertanyaan? Sudah. Ini udah ada, dok? Oh, sudah. Sudah siap untuk dijawab nanti. Oke. Ini pertanyaan dari posyandu remaja kita yang ada di wilayah kerja Puskesmas Petung, khususnya tentang pertanyaan ciwi-ciwi. Oh, ciwi. Pas banget dokternya Tentang apa ini? ciwi-ciwi. Temanya tentang apa? Tentang haid atau haid. Siap ya? Kita mulai pertanyaan pertama ya, dok ya. Usia haid yang normal, umur berapa, dok? Oke. Untuk usia haid yang normal, ini usia haid pertama ya, Mbak ya? Betul. Jadi kalau untuk usia haid normal pertama itu sebenarnya setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi mulai dari ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun, biasanya sampai rentan 14 tahun. Kalau yang sumber saya baca ya. Nah, jadi kalau untuk adik-adik, kalau misalnya ada yang kok masih kelas 4 SD itu sudah haid, nggak usah khawatir, karena saya juga 9 tahun sudah haid. Oh, jadi karena banyak anak SD yang bingung, ini kecepatan atau gimana, ini nggak apa-apa, karena zaman-zaman dulu banyak yang SMP baru haid, tapi sekarang katanya rame SD sudah haid. Berarti itu nggak apa-apa ya, dok ya? Nggak apa-apa, asal kan kita nggak tahu ya kesuburannya orang kan berbeda-beda. Jadi kalau misalnya masih rentan 9, 10, 11, 12 itu masih normal aja. Oke, kita gas ke pertanyaan kedua. Kenapa bisa ada yang haidnya tidak teratur? Karena tahunnya kan sebulan sekali. Nah, ini ada yang nggak teratur. Ada yang sebulan bisa 2 kali, ada yang 2 bulan baru haid lagi. Silakan, dokter. Jadi untuk masa remaja, terutama untuk yang baru-baru nih, baru-baru haid, nggak usah khawatir kalau misalnya 1 bulan ini kok kayak nggak haid, karena memang itu kan penyesuaian. Jadi ada namanya hormon-hormon reproduksi. Masih masa-masa penyesuaian, jadi normalnya kalau misalnya masih 8 kali dalam 1 tahun itu masih wajar. Oh, Dan jadi kadang ada yang misalnya hari ini haid, terus misalnya nanti sampai 2 bulan nggak haid, itu memang ada seperti itu. Mungkin hormonnya kan berbeda ya. walaupun sebenarnya tiap bulan nggak mesti sekali dalam 1 bulan haid, tetap normal, dok ya. Yang penting tadi dalam 1 tahun 8 kali haidnya. ya. Ternyata itu masih normal. Oke, kita gas ke pertanyaan ketiga ya, dok ya. Katanya kalau setelah haid ada mandi khusus atau mandi besar nih, ada yang nanya nih. Nah, itu apa dan gimana maksudnya, dokter? Silakan dijawab. Kalau ini lebih ke biasanya di Islam ya, Mbak ya. Jadi kalau misalnya Iya. di Islam itu ada istilahnya mandi wajib atau mandi junub kalau nggak salah ya itu. Kalau salah mohon maaf nih ya, tapi kalau salah itu mandi wajib. Jadi ibarat kita untuk mensucikan dari hadas besar. Nah, itu tuh wajib. Jadi kalau misalnya setelah haid kita harus mandi itu dulu biar kita bisa beribadah lagi. Mandinya seperti apa? Ada rukun-rukunnya. Kemudian kita basuh dari atas sampai kita bersihkan tubuh dari atas sampai bawah. Jadi ibarat kayak untuk membersihkan diri dari hadas besar, karena haid kan termasuk hadas besar. Gitu. Jadi kalau sudah haid wajib menguasai, untuk khususnya yang muslim ya, wajib menguasai atau mengetahui tentang tadi mandi besar atau mandi wajib ya. Oke, kita lanjut. Udah ke pertanyaan keempat. Pertanyaannya, dok, oh ini dia curhat nih, dok. Saya kalau lagi haid sakitnya kayak mau pingsan, itu normal atau enggak? Silahkan dijawab. Jadi kan itu normal. Jadi ada namanya nyeri pada saat haid. Itu karena apa? Karena kan pada saat haid itu ada proses namanya peluruhan dinding endometrium. Jadi maksudnya darah-darah kotor itu diluruhkan untuk keluar dari tubuh. Jadi itu mungkin beberapa orang ada yang tingkat nyerinya bisa tahan, ada yang tidak bisa tahan. Mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa tahan sakit, akhirnya terasa sakit sekali, terus sampai lemas. Ya kan karena kita mengeluarkan darah ya, yang pada normalnya tidak mengeluarkan darah. Nah, pada saat haid kan kita mengeluarkan darah, pasti ada efek gampang capek, lemas. Nah, ada
Makanya juga ada suplementasi nih untuk adik-adik remaja pada saat haid, namanya penambah darah. Karena bisa benar jadi banget. kalau misalnya kita haid terus kita lemas, pas cek ternyata HB-nya turun, terus nggak minum penambah darah, akhirnya bisa jatuh ke anemia. Kalau Benar banget. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari jawaban dokter tadi, untuk remaja putri semua kalau lagi haid boleh minum tablet tambah darah. Iya. 1 tablet 1 hari, bisa dapat di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, bisa di puskesmas, bisa di pusban, atau bisa di bidan-bidan terdekat. Sama kalau lagi sakit banget, nggak tahan banget, boleh dikonsultasikan ke dokter, Benar. Apa bisa langsung ke puskesmas, gitu ya. Benar banget. Jadi jangan disimpan sendiri, jangan dibiarin sakitnya kebangetan dipendam, dirasain sendiri. Dikonsultasikan aja kalau ada masalah seperti ini. Nah, akhirnya sampai di pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Setiap berapa kali sebaiknya pembalut itu diganti dalam 1 hari, dok? Oke. Jadi kalau haid kan kita harus ganti pembalut ya buat menjaga kebersihan. Itu normalnya 3-4 kali sehari ya, jangan sampai berhari-hari. Jadi Biar irit, dok. ada sih nemuin, jadi dia ganti pembalut dikiranya dia tuh kayak pakai celana, jadi sehari sekali. Kalau bahkan makanya dicuci terus habis itu dipakai lagi, ya jangan ya, itu kan nggak bagus ya. Karena kan gimana pun juga takutnya nanti itu kan darah kotor ya, takutnya nanti kalau dibiarkan nanti kita infeksi bisa, atau enggak misalnya kenapa juga bisa kan iritasi atau. Jadi untuk mencegah penyakit atau efek-efek lainnya harus rutin ganti pembalut Itu minimal 3-4 kali. 3-4 kali dalam sehari. Oke, udah, mudah-mudahan teman-teman sosial yang ngasih pertanyaan udah puas dengan pertanyaan hari ini ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh kirim ke Instagramnya Puskesmas Promkes, Puskesmas Petung, atau akun-akun lainnya. Nanti kita taruh di bawah ini ya. Oke, kami mohon maaf kalau ada kekurangan dalam apa yang kami sampaikan hari ini. Sudah berakhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.